Sadar nggak sih kalau kita jalan ke supermarket tuh pasti nemu varian susu kotak yang sama-sama rasa coklat, sama-sama rasa stroberi, tapi itu brandnya beda-beda. Nah, apakah dengan brand yang berbeda ini rasanya bakalan tetap sama atau bakalan beda juga ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Perkenalkan aku Nadia Yunika and let's learn more about food facts. Yes, bener banget, beberapa brand ini udah mengeluarkan produk susu yang sangat terkenal dan pasti beberapa dari kita juga sering beli ya. Dan salah satu varian unggulannya itu adalah varian coklat. Nah, masing-masing brand ini mengeluarkan varian susu coklat yang berbeda-beda juga. Salah satu varian susu yang paling kontroversial itu rasa coklat. Kenapa? Karena banyak banget orang yang suka, tapi banyak juga orang yang bilang kalau rasa coklat itu enak atau rasa coklat itu nggak enak. Nah, sebenarnya ada apa sih di dalam susu rasa coklat ini? Yuk kita cari tahu. Susu coklat yang biasa kita temui ini termasuk ke dalam jenis susu UHT, di mana susu UHT ini adalah susu sapi yang sudah disterilisasi dengan suhu 135 hingga 145 derajat Celcius selama 2-4 detik. Namanya juga sterilisasi, tujuannya itu adalah untuk membuat susu ini steril dari bakteri atau mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit atau kerusakan lainnya. Rasa coklat ini emang udah umum banget ya kita temuin di berbagai jenis produk pangan, mulai dari roti, es krim, susu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena rasa coklat ini termasuk ke dalam salah satu varian yang paling diminati oleh konsumen. Alasannya itu adalah karena rasa coklat ini cukup manis dan memiliki aroma yang khas. Jadi banyak banget masyarakat yang suka sama rasa coklat. Rasa coklat dari susu ini berasal dari penambahan perasa coklat yang bisa dalam bentuk pasta, bubuk, ataupun coklat murni. Berbagai brand ini mengeluarkan varian susu coklat, tapi ternyata di setiap brand ini memiliki keunikan dan rasa khas yang masing-masing gak dimiliki oleh brand lain. Jadi teksturnya berbeda, aromanya pun berbeda, serta warnanya juga berbeda-beda. Dan kita juga bisa membandingkan satu sama lain dari brand ini. Tujuannya dari membandingkan ini adalah untuk menguji kualitas produk sebagai bahan untuk mengembangkan produk ke depannya. Nah, membandingkan suatu produk ini bisa dilakukan dengan uji ranking. Uji ranking merupakan salah satu metode pengujian pada produk pangan yang tujuannya adalah untuk mengetahui mutu suatu produk dan untuk mengetahui contoh terbaik sebagai patokan pembuatan produk. Dan metode pengujian ini digunakan sebagai alat atau pedoman dalam membandingkan produk yang sama dengan mutu yang berbeda. Dan dalam video ini yang kita bandingkan adalah susu UHT coklat, variannya sama tapi brandnya berbeda-beda. Dengan brand yang berbeda ini kualitasnya juga akan berbeda. Nah, uji ranking kali ini itu dilakukan untuk membandingkan intensitas dari beberapa sifat sensori, yaitu aroma, rasa, warna, dan tekstur. Uji ranking kali ini dilakukan dengan membandingkan beberapa sifat sensori yang sangat mempengaruhi penerimaan terhadap produk susu. Salah satunya yaitu aroma, dilanjut dengan rasa, warna, dan juga tekstur. Pengujian ini dilakukan dengan mencicipi semua sampel yang disediakan dalam wadah yang sama dan kode yang berbeda, kemudian memberikan penilaian terhadap beberapa parameter yang sudah disebutkan tadi di dalam formulir yang sudah disediakan. Cara penilaiannya yaitu produk yang memiliki intensitas paling tinggi memiliki nilai paling besar dan diurutkan pada ranking paling atas. Contoh, produk A memiliki nilai kemanisan 7 dan produk B memiliki nilai kemanisan 8. Maka dari itu, produk B berhak untuk menempati ranking pertama dalam parameter kemanisan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam pengujian sensori ini terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak peneliti. Peneliti ini menyediakan sampel, melakukan penelitian, mengolah penilaian dari seorang panelis. Panelis ini adalah seseorang yang menguji produk dengan mencicipi sampel yang disediakan, serta memberikan penilaian di dalam formulir yang sudah disediakan. Formulir yang digunakan untuk uji ranking itu seperti ini.
Formulir terdiri dari kode sampel, tabel penilaian untuk masing-masing parameter, serta kolom komentar. Tidak lupa, panelis juga perlu mengisi data diri yang disediakan pada bagian atas formulir. Untuk melakukan uji ranking, yang perlu disiapkan adalah sampel. Kali ini, sampel yang digunakan adalah susu coklat dengan brand Indomilk, Frisian Flag, Real Good, Ultra Milk, dan Denkau. Masing-masing sampel ditempatkan di dalam wadah yang identik satu sama lain dan diberikan kode sebagai berikut. Setelah mencicipi sampel, penilaian dituliskan di dalam formulir. Jangan lupa untuk minum air mineral setiap ingin mencicipi sampel berikutnya untuk menetralkan indera pengecap. Dari mana sih rasa manis yang ada di dalam susu coklat? Rasa manis yang ada di dalam susu coklat ini berasal dari sukrosa atau gula yang ditambahkan ke dalam komposisi susu. Sukrosa adalah pemanis yang ditambahkan dalam banyak sekali produk pangan yang tujuannya adalah untuk memberikan cita rasa manis tentunya dan meningkatkan penerimaan dari produk. Tak hanya itu, sukrosa juga bisa membantu untuk memperbaiki tekstur dari produk pangan loh. Dan salah satu alasan utamanya untuk digunakan sukrosa ini adalah karena sukrosa ini bersifat murni dan tidak memiliki rasa ikutan atau aftertaste yang kurang disenangi oleh para konsumen. Berikut ini adalah hasil uji ranking dari tingkat kemanisan. Selain rasanya yang nikmat, siapa sangka rasa coklat ini memiliki manfaat tambahan untuk tubuh loh. Salah satunya yaitu mendukung pertumbuhan karena coklat mengandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin D3. Rasa coklat juga memiliki keunggulan lain di mana rasanya yang kuat dan aromanya yang khas ini dapat menutupi aroma atau rasa yang kurang diinginkan dari suatu produk pangan. Jadi coklat bisa menutupi rasa-rasa yang tidak diinginkan sehingga produk tetap bisa dinikmati dengan lezat. Nah, rasa coklat ini datangnya dari perasa tambahan yang bentuknya bisa dalam bubuk, coklat murni, ataupun dalam pasta coklat. Jadi, terdapat perbedaan di setiap produk dalam parameter intensitas rasa coklat karena mungkin konsentrasi coklat yang ditambahkan itu berbeda-beda di setiap produk. Berikut ini adalah hasil uji ranking dari parameter rasa coklat. Nah, parameter kekentalan ini cukup mudah untuk dibandingkan dan untuk dinotis menurut aku pribadi karena sangat mempengaruhi penilaian kita atau kesukaan kita terhadap salah satu produk susu. Nah, kekentalan dari setiap brand ini bisa berbeda-beda tergantung komposisi dalam satu produk itu. Beberapa komponen yang mempengaruhi kekentalan ini adalah penambahan sukrosa dan penambahan air. Selain itu, kekentalan dari susu juga bisa dibedakan karena adanya penstabil di setiap produk yang konsentrasinya dan jenisnya berbeda-beda. Jadi setiap produk juga memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil uji ranking tingkat kekentalan. Pengujian kedua dilakukan untuk menilai mutu aroma dari masing-masing susu serta membandingkan intensitas warna dari masing-masing susu. Produk susu UHT ini memiliki salah satu parameter yang paling penting yaitu aroma karena
karena aroma ini akan sangat menentukan kualitas dari produk tersebut. Nah, perbedaan intensitas aroma di setiap produk ini disebabkan karena proses pemanasan yang berbeda-beda di setiap produk, di mana proses pemanasan ini dapat menyebabkan hilangnya komponen-komponen penyusun aroma dalam suatu produk pangan. Salah satu penyebab perbedaan kualitas aroma adalah karena masing-masing produk ini memiliki masa simpan yang berbeda. Jadi semakin lama penyimpanannya, maka akan semakin berkurang juga kualitas aromanya. Aroma ini merupakan salah satu komponen flavor yang dapat dirusak karena reaksi oksidasi yang berlangsung selama penyimpanan. Berikut ini adalah hasil uji ranking dari parameter aroma. Apakah susu rasa coklat ini warnanya emang coklat dari sananya? Enggak dong, karena warna coklat ini didapatkan dari penambahan perasa coklat yang memang sudah berwarna coklat, ataupun bisa juga didapatkan dari penambahan pewarna coklat pada susu. Intensitas dari warna coklat dalam setiap produk ini bisa berbeda-beda dan sangat mudah untuk dinilai karena tinggal membandingkan satu sama lain hanya dengan melihat saja. Nah, intensitas warna coklat ini juga bisa berbeda-beda karena konsentrasi perasa atau konsentrasi pewarna yang diberikan pada produk ini adalah beragam, jadi bisa dibandingkan. Berikut ini adalah hasil uji ranking dari parameter warna. Itu dia tadi pengujian ranking kita kali ini. Sekarang kita tahu ya kalau misalkan setiap brand ini memiliki resep dan komposisi yang berbeda-beda. Jadi rasanya, aromanya, teksturnya, dan warnanya pun juga bisa berbeda-beda. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat buat kamu. See you next time.